Di akhir pekan ini ada yang menarik. Kami saat ini berada di Capung Resort Pancawati di kawasan Bogor. Hari ini ada yang menarik. Sejumlah alumni dan emak-emak para aktivis menggelar acara bersama para hafiz Quran, anak-anak yatim dan duafa. Mereka akan berbagi bagaimana acara selengkapnya. Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, wajib membayar fidyah. Fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkannya Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Uhayyikum bittahiyyatil Islam, tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini, pada pagi yang luar biasa ini, Allah turunkan rahmat kepada kita, yaitu berupa air hujan. Allah masih memberikan kita yang pertama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Yang dimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu, sesungguhnya manusia maupun dia profesor maupun dia siapapun itu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Maka bagaimanakah cara kita untuk berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak itu? Maka salah satu cara bagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim, yaitu jikalau kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan apakah kita pernah berpikir bagaimana cara kita untuk bersyukur? Ya, itu hanya dengan apa? Hanya dengan melaksanakan kewajibannya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Itu salah satu bentuk kita bersyukur. Karena bagaimanapun kita tidak bisa membayar, mau orang sekaya apapun, ya, semiliarder apapun, setriliun apapun gak bakal bisa bayar. Maka yang satu caranya itu adalah bersyukur kemudian melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, sholawat beringkat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita yang insya Allah setia, insya Allah terus mengikuti ajaran beliau hingga hari akhir nanti, hingga hari akhir hayat kita nanti. Ya. Baik, langsung saja. Yang pertama sekali, saya perwakilan daripada Ma'had Tahfiz Insan Madani Utama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia dan seluruh ibu-ibu dan bapak yang berkumpul di sini. Dikarenakan pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan bisa terus meningkatkan ukhuwah, ya Bu ya. Karena memang ini adalah salah satu yang dicintai Rasul, adalah meningkatkan ukhuwah. Pertama-tama memang kita belum kenal, kemungkinan nanti kita bisa kenal, kemudian bisa merembet ke selanjutnya. Maka seperti itu. Maka yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih telah mengundang kami. Kemudian yang kedua, yaitu kami mohon maaf jikalau misalkan kami masih kurang sopan atau kurang pantas dalam hal datang kemari. Tapi insya Allah ya, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Dan juga untuk sambutan kali ini ya, mungkin itu saya ucapkan mohon maaf misalkan banyak kekurangan dari kami, banyak kehilafan, karena kami sadar juga kami manusia biasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sambutan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati kepada ibu ya, dan ibu-ibu yang lain, khususnya Ibu Rini ya, Ibu Rita yang mengundang kita semua, dan yang terhormat kepada Ustadz ya, dan bapak-bapak yang lain, dan para santri semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pada saat ini, detik ini, kita
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan, dan mudah-mudahan kita disampaikan sampai bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ampuni dosa-dosanya dan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para santri dan ibu-ibu semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran yang telah mengundang kita semua dalam acara takarub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersilaturahmi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan memberikan hidayah buat kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan ya, karena tadi sudah ada sambutan dari Ustadz Agung yang sudah cukup banyak berkaitan dengan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang saya sampaikan adalah sedikit ucapan terima kasih juga ya kepada ibu dan bapak yang telah mengundang kita semua untuk acara pagi hari ini. Dan mungkin ya dengan adanya silaturahim ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ilmu-ilmu yang lain ya, karena nanti ada penyampaian dari ustadz berkaitan tentang mungkin Ramadan ataupun yang lain-lain gitu. Mungkin itu ya bisa kami sampaikan berkaitan dengan sambutan ini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma ila hadratin Nabil Mustafa syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Nah, kita insya Allah tadi dengan berzikir, bersalawat, kita berharap kita dicatat sebagai umat yang mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi bahwa kita semua saling mencintai dalam agama ini, mencintai para penghafal Quran, mencintai para pendidik generasi. Di sini ada Ustadz Agung, ada Ustadz Doni, sehingga kemudian Allah mengumpulkan kita lagi nanti di akhirat. Karena hadis tadi, kita yakin akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, ada hadis tentang saum, tentang Ramadan. Man fariha bidukhulir Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka dia akan masuk surga. Nah, di sini mungkin ada perbedaan pendapat tentang periwayatannya, tapi dikuatkan dengan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan Ramadan. Sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu darinya sebelum dosa-dosa dirinya diampuni. Nah, ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita selama sebulan penuh untuk proses penyucian ruhiyah kita selama Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada Ramadan yang kedua di tengah pandemi ya. Mudah-mudahan juga dengan Ramadan ini, dengan keberkahan Ramadan ini, segala musibah yang ada pada negeri kita dan seluruh kaum muslimin bisa Allah angkat untuk kemudian kita hidup normal lagi. Ya, walaupun di jalan udah kelihatan normal sih, tapi memang harus tetap jaga-jaga. Dan ibu yang dirahmati Allah, hadisnya banyak tapi saya tidak bacakan semua, tapi ini menunjukkan kabar gembira kepada kita semua bahwa pada momen-momen Ramadan yang akan sebentar lagi datang menghampiri kita, ada kesempatan baik yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengisinya. Nah, cuma memang orang sering mengatakan bagaimana mungkin orang itu akan panen suatu tanaman kalau dia tidak pernah menanam di bulan Sya'ban dan tidak pernah menyiraminya tidak pernah menanam di bulan Rajab, tidak pernah menyiraminya di bulan Sya'ban, lalu akan memanen di Ramadan. Istilah yang sangat luar biasa. Hasil Ramadan itu akan bisa kita panen kalau kita pernah menanam sesuatu di bulan Rajab. Makanya Rasulullah SAW itu mencontohkan di bulan Rajab yang agung itu untuk memperbanyak kebaikan. Lalu kemudian di bulan Sya'ban menambah lagi kebaikan. Sehingga begitu Ramadan, masa-masa tadi menanam, menyirami dalam artian istilah ya, kinayah atau bahasa kiasan untuk mempersiapkan diri itu bisa kita panen di Ramadan dengan amal ibadah yang maksimal. Bagaimana kita mengistimewakan amalan-amalan kita. Dan memang pesan paling penting yang ingin kemudian dinasihatkan kepada saya secara pribadi adalah mari kita tambah hafalan Quran dan kita menghormati setiap umat Islam yang menghafal Quran. Jangan karena mungkin ada perbedaan pendapat fikih atau perbedaan pendapat yang tidak begitu penting, lalu orang-orang atau umat Islam yang menghafal Quran itu menjadi kita anggap berbeda dengan kita, bukan saudara kita. Karena tadi setiap mukjizat yang dihafalkan oleh seorang muslim berarti itu dia memegang amanah Allah terhadap mukjizat itu. Saya pun kadang suka ya, kalau namanya bapak ke anak kadang suka ada nggak cocok.
Ya, anak-anak saya kan ada yang loncat-loncat apa dan sebagainya. Tapi begitu ingat dia ngapalin Quran, berhenti saya, tidak cocok itu. Karena takut ketika dia sudah memegang hafalan Quran, Allah tidak ridho. Kenapa? Karena anak kalau kita marah dan sebagainya, Allah tidak ridho. Karena dia di dalam otaknya ada mukjizatnya. Nah itu kadang kita harus seperti itu kepada sesama muslim yang memang sudah menghafal Quran. Hatta hafalannya itu aja. Ya, itunya aja Al-Qur'annya. Dipeluk Qurannya. Mohon didoakan anak-anaknya dari Bang Doni dan Bunda Ina jadi hafizah juga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahat Tahfiz Insan Madani Utama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada para donatur yang telah memberikan, yang telah menyisihkan sedikit hartanya. Semoga apa yang telah diberikan, Al-Quran yang telah kami pegang ini menjadi amal jariah yang insya Allah menjadi penolong, menjadi hujah kita di akhirat dan menjadikan pahala yang luar biasa, pahala yang begitu besar. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Tante, apa harapan kepada para hafiz, dan insya Allah ada beberapa hafizah kita, ya kan, ke depan ini, Tante? Silakan. Kita berharap bahwa generasi muda Islam semua bisa menjadi hafiz dan hafizah. Ya, karena untuk meneruskan perjuangan umat Islam yang semakin lama semakin berat. Ya, insya Allah meskipun dalam Islam banyak berbeda fikroh, mudah-mudahan kita tetap bersatu, emak-emak semuanya. Kita tetap, karena kekuatan emak-emak juga kekuatan yang paling luar biasa untuk generasi Islam ke depannya dan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Kita mengajak semua umat Islam untuk bersama-sama giroh Islam itu, bahwa kita harus mendakwahkan semua giroh Islam ini kepada semua umat Islam, terutama pada generasi muda. Karena dengan mendakwahkan seperti perjuangan Rasulullah, mudah-mudahan semua perjuangan umat Islam di Indonesia bisa lebih berhasil. Karena kita sudah melihat bagaimana umat Islam dikriminalisasi, para ulama dikriminalisasi, kita semakin terpinggirkan. Padahal kita adalah umat yang paling besar di negara ini. Ada seruan untuk para emak-emak lainnya untuk membagikan semangat seperti yang sudah dilakukan oleh emak-emak saat ini. Silakan. Ya, insya Allah meskipun dalam Islam banyak berbeda fikroh, mudah-mudahan kita tetap bersatu, emak-emak semuanya. Kita tetap, karena kekuatan emak-emak juga kekuatan yang paling luar biasa untuk generasi Islam ke depannya dan untuk bangsa dan negara ini. Fenomena sekarang ini ada semangat anak muda untuk bisa hafal Quran berbagai level di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, ini bagaimana Ustaz melihat tren seperti ini? Yang pertama, ini adalah hadiah dari Allah SWT kepada kita, bahwa generasi umat Islam diberikan semangat untuk menghafal Quran. Yang kedua, secara pribadi saya melihat bahwa masa-masa kebangkitan Islam ini udah mulai mendekat. Karena itu Allah menyiapkan para pengisinya begitu rupa dari berbagai level, mulai dari para orang tuanya yang
kembali ke masjid ya. Kita saksikan juga mereka yang menengah ke atas terutama, kalau waktu-waktu sholat itu penuh, apakah di rest area atau kemudian di tempat-tempat umum. Kemudian lebih dari itu Allah menyiapkan pengisi berikutnya, itu anak-anaknya. Karena anak-anak yang sekarang ini mungkin 10-20 tahun lagi ya, dia akan mengisi peradaban berikutnya. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kemajuan Islam di akhir zaman ini sudah mulai tampak sekali. Walaupun kesulitan-kesulitan ada. Jadi fenomena anak-anak muda yang menghafal Quran, bahkan yang saya perhatikan anak-anak pang mulai hijrah di Kota Bogor, di Cibinong juga begitu. Ini artinya memang peran Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan Islam bagi yang jeli menangkap udah mulai nampak sekali sekarang. Itu. Apa himbauan Ustadz untuk para orang tua, untuk masyarakat, dan untuk pemerintah melihat fenomena ini? Kebaikan yang ada pada Islam adalah kebaikan untuk semua. Ketika generasi kita ini mendekat kepada Al-Quran, artinya hal-hal negatif dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, dari generasi muda kita ini. Makin mendekat pada Al-Quran makin baik, akhlaknya makin baik, sopan santunnya makin baik, langkah-langkah hari-hari anak-anak muda kita juga makin baik. Oleh karena itu, himbauan pertama pada orang tua ini kabar gembira. Karena kalau bisa jadi usaha orang tua itu tidak maksimal, tapi Allah berikan karunia dengan anak-anak itu tergerak hatinya. Dan menggerakkan hati kan bukan pekerjaan orang tua, tetapi orang tua bisa bersyukur dan memberikan fasilitas dukungan. Apakah itu berbentuk dorongan atau mungkin bisa juga diberikan hadiah. Kalau selama ini mungkin prestasi duniawi yang diberikan hadiah fisik, sekarang mungkin prestasi menghafal Quran. 1 juz bisa diajak jalan-jalan, 2 juz bisa diberikan hadiah-hadiah lain yang anak-anak itu menjadi bangga di dalam menghafal Quran. Yang kedua, untuk masyarakat. Untuk masyarakat berarti peran kita melahirkan generasi yang baik ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu. Kita mungkin yang sudah sepuh-sepuh akan berganti atau akan meninggalkan dunia ini, tapi Allah sudah siapkan generasi anak-anak kita. Oleh karena itu masyarakat kita harap untuk tidak mencurigai anak-anak kita yang belajar Quran, karena pada generasi itulah Islam akan kembali bangkit. Dan bisa jadi para penghafal Quran itu nanti ada Al-Boghori dari Bogor tapi dikenal di Mekah, ada yang mungkin dari Al-Cibinongi ya, dari Cibinong, atau tadi dari Al-Amboni dari Ambon, tapi dikenal oleh seluruh kaum muslimin, bahkan terkenal di akhirat. Ini kebanggaan yang juga harus kita syukuri. Nah, berikutnya untuk pemerintah yang dalam hal ini mungkin upaya untuk memberikan menjadikan para penghafal Quran ada, tapi saya perhatikan bisa jadi tidak maksimal. Tapi di dalam ketidakmaksimalan memfasilitasi lahirnya para penghafal Quran, itu Allah tetap berikan. Kita bisa menyaksikan mungkin udah puluhan ribu sekarang. Ya, dari dimulainya pesantren Al-Quran oleh Kiai Yusuf Mansur misalkan, dari setelah itu tumbuh. Di masa saya kecil ketemu para penghafal Quran itu sulit. Sekarang bahkan anak saya sendiri Allah berikan karunia itu untuk kemudian bisa bertemu para penghafal Quran yang insya Allah ini akan menjadi generasi pengisi kebangkitan Islam yang sudah Allah janjikan. Netizen, dimanapun Anda berada, demikian tadi liputan khusus sambut Ramadan bersama para hafiz Quran di Kabupaten Bogor yang digagas oleh para ibu-ibu yang luar biasa, mama yang luar biasa, alumni HMI Alibas. Bersama kami, nantikan kabar menarik lainnya hanya di Alibas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.